Salam sejahtera buat teman-teman sekalian dimanapun berada, semoga sehat selalu. Saya membuatkan video pembelajaran tentang conditional sentences buat teman-teman yang bergabung di kelas matrikulasi saya bersama dengan saya yaitu Mr. Yos. Karena materi kita kali ini memang sangat banyak. Tadi ada beberapa teman juga yang ketinggalan, yang sinyalnya jelek, terus tidak sempat mendengar beberapa bagian penjelasan penting di materi kali ini. Maka semoga video yang saya buat pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat buat teman-teman supaya teman-teman bisa memutarnya berulang-ulang di rumah. Kalau begitu langsung saja mungkin saya akan menjelaskan tentang conditional sentences. Sebelum kita masuk ke penjelasan tentang tipe-tipe conditional sentences, kita harus tahu dulu nih apa sih yang dimaksud dengan conditional sentences. Conditional sentences itu secara umum itu adalah kalimat-kalimat yang menggunakan if. Dan biasanya mereka itu digunakan untuk mengekspresikan kondisi. Kondisi-kondisinya itu bisa yang bersifat mungkin atau kemungkinan besar bisa terjadi. Ada juga yang kemungkinan kecil saja bisa terjadinya. Ada juga yang kemungkinannya sangat kecil untuk terjadi. Sebelum kita lanjut, kita perlu mengetahui dulu nih apa yang dimaksud dengan condition pada conditional sentences. Condition itu dalam bahasa Indonesia bisa juga disebut dengan keadaan. Keadaan yang dimaksud adalah keadaan yang perlu terjadi sebagai syarat terjadinya sesuatu yang lain. Bisa dilihat dari definisi keadaan ini, maka di dalam conditional sentences kita akan berurusan dengan dua jenis klausa. Yang pertama itu klausa if atau if clause. Yang kedua yaitu adalah klausa utama atau main clause. Atau biasa disebut juga dengan result clause. If clause ini adalah keadaan yang perlu terjadi sebagai syarat. Berarti if clause ini adalah klausa syarat. Sementara yang satunya adalah klausa utama atau klausa hasil atau klausa akibat. Berarti di dalam conditional sentences secara umum kita akan berurusan dengan sebab dan akibat, pengertian umum dari conditional sentences. Mari kita lanjutkan ke slide berikutnya. Mungkin yang secara umum diketahui, conditional sentences itu ada 3 tipe ya. Yang tipe pertama, kedua, dan ketiga. Tapi ada tipe yang lainnya, yaitu tipe 0 atau tipe 0. Jadi secara umum itu ada 4 tipe untuk conditional sentences. Yaitu tipe 0, tipe pertama, tipe kedua, dan juga tipe ketiga. Ada 4. Apa saja sih perbedaannya antara keempat tipe ini? Mari kita lihat satu persatu. Kita mulai dari tipe 0 atau tipe 0, atau yang kita sebut dengan zero conditionals. Nah, gunanya untuk apa sih zero conditionals ini? Biasanya, zero conditionals ini kita gunakan untuk menyatakan hubungan sebab akibat yang berupa fakta ya atau kebenaran umum, atau bisa juga kita gunakan untuk membuat sebuah kalimat sebab akibat yang berbentuk sebuah nasihat ya atau advice seperti itu. Oke. Nah, karena kita di sini ngomongin fakta, ngomongin general truth ya, maka tense yang kita pakai itu adalah present simple. Untuk kedua klausa, tadi klausa yang terlibat dalam sebuah conditional sentence ada 2, ya kan? Klausa if dan klausa utama, ya kan? Nah, karena kita ngomongin fakta atau general truth, maka klausa if-nya menggunakan present simple. Klausa utamanya juga menggunakan present simple.
contoh sebab akibat yang berbentuk fakta. If you mix blue and red, you get purple. Yang kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, jika kamu mencampurkan warna biru dan merah, kamu mendapatkan warna ungu. Nah, bisa kita lihat kata kerja yang kita pakai di sini adalah kata kerja dalam present simple. Karena ini adalah merupakan sebuah fakta. Jadi di rumah, coba kalian beli cat air atau cat minyak, ya. Coba kalian campurkan warna biru dan warna merah. Apakah kalian akan mendapatkan warna ungu? Jika memang terbukti bahwa campuran warna biru dan warna merah menghasilkan warna ungu, maka dia adalah sebuah fakta. Maka hubungan sebab akibatnya kita ungkapkan dengan present simple di kedua klausa, baik itu di klausa if-nya maupun di klausa utamanya. General truth, contoh kalimatnya. If I eat too much, I get sick. Nah, seperti itu. Ini general truth yang bersifat pribadi, karena setiap orang kan beda-beda, ya. Tapi kalau kita lihat di sini, if I eat too much, I get sick. Kebanyakan orang juga akan merasakan demikian. Jadi ini adalah hal yang lumrah terjadi ketika kita makan terlalu banyak, kita akan merasa sakit atau merasa mual. Ini adalah hal yang lumrah terjadi. General truth. Walaupun tidak semua orang mengalaminya, tapi hal ini adalah hal yang lumrah atau lazim terjadi. Maka kita mengungkapkan hubungan sebab akibatnya menggunakan present simple di kedua klausa. Klausa if dan klausa utamanya. Pakai present simple. Bagaimana yang bentuknya nasihat? Kalau kalian ingin memberikan sebuah nasihat, contoh yang kedua ini, maka klausa if-nya kalian ungkapkan dengan present simple. Sementara klausa utamanya kalian ungkapkan dengan imperatif. Imperatif ini adalah klausa perintah. Klausa perintah itu biasanya subjeknya tidak dimunculkan. Jadi kita langsung pakai kata kerja untuk memulai klausanya, ya. Kata kerjanya bentuk dasar atau base form atau bare infinitive, sama saja. Coba kita perhatikan kalimat kedua. If you get sick, go to the doctor. Klausa if-nya diungkapkan dengan present simple. Klausa utamanya diungkapkan langsung dengan imperatif. Karena subjeknya tidak dimunculkan di dalam klausa utama. Langsung pakai kata kerjanya yang berbentuk dasar. If you get sick, go to the doctor. If you have a headache, take a medication. If you have a headache, jika kamu sedang sakit kepala, minumlah obat. If you have a headache, take a medication. Jadi langsung pakai kata kerja bentuk dasar pada klausa utamanya untuk bagian yang advice, memberikan nasihat. Jadi kalian bisa menggunakan zero conditional untuk menyatakan hubungan sebab akibat yang berbentuk fakta, atau general truth, atau hubungan sebab akibat yang berbentuk nasihat. Baik, kita lanjutkan ke tipe selanjutnya, yaitu tipe pertama, first conditional. First conditional ini biasanya digunakan untuk mengungkapkan hubungan sebab akibat yang menunjukkan kemungkinan yang sangat besar, strong possibility. Kalau kata lainnya itu biasanya seperti ini ya, ada yang buku mengatakan likely to happen. Sangat mungkin untuk terjadi, likely to happen, strong possibility. Dalam first conditional,
if clause-nya dinyatakan dengan present simple. Sementara main clause-nya dinyatakan dengan bentuk future menggunakan will. Contohnya kalimat berikut ini. If I write my essay this afternoon, I will have time to go out tonight. Konteksnya saat berbicara itu masih pagi banget. Dan masih sangat mungkin untuk kita melakukan hal yang dinyatakan oleh kalimat contoh berikut ini, yaitu menulis essay pada siang hari. Masih sangat mungkin, masih banyak waktu. Sehingga kemungkinannya sangat besar kalau nanti malam kita bisa pergi jalan-jalan karena kita punya waktu. Kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, maka artinya jadi seperti ini. Jika saya menulis esai saya siang ini, saya akan punya waktu untuk pergi jalan-jalan nanti malam. Jadi, untuk menyatakan kemungkinan yang sangat besar. Karena waktu dia ngomong masih pagi, masih banyak waktu, siang ini dia mempersiapkan diri untuk mengerjakan esainya. Sehingga nanti malam dia punya waktu untuk pergi jalan-jalan. Maka, di sini kalimat if-nya dinyatakan dengan present simple, sementara klausa utamanya dinyatakan dengan future menggunakan will. Nah, karena kita pakai will, tentu saja kata kerja yang kita gunakan bentuknya adalah bentuk dasar. Jika kalian ingin menyatakan kemungkinan yang besar atau strong possibility, gunakanlah first conditional. Kita lanjutkan ke tipe berikutnya, yaitu tipe kedua. Tipe kedua digunakan untuk menyatakan weak possibility, kemungkinan yang kecil untuk terjadi. Biasanya orang mengungkapkannya dengan gini, not very likely to happen. Makanya dia disebut weak possibility. Kemungkinannya kecil untuk jadi kenyataan. Atau kalian juga bisa menggunakan second conditional untuk mengungkapkan hubungan sebab akibat yang berbentuk imajinasi atau yang berbentuk harapan. Karena kita menggunakan second conditional ini untuk hal yang berbeda dari first conditional, maka cara mengungkapkannya pun berbeda, supaya kita tahu nih bahwa hal tersebut ini kemungkinannya besar atau kecil. Kalau kemungkinannya besar, kita pakai yang first conditional. Kalau kemungkinannya kecil atau bentuknya cuma imajinasi atau sebuah harapan yang not very likely to happen, maka if clause-nya diungkapkan dengan bentuk past simple. Sementara klausa utamanya diungkapkan dalam bentuk conditional tense. Apa sih conditional tense itu? Coba kita lihat. Nah, ini conditional tense itu. Conditional tense itu menggunakan would, should, might, could, plus atau ditambahkan dengan the base form of the verb. Kata kerja bentuk dasar untuk klausa utamanya. Coba kita lihat contoh berikut ini. If I wrote my essay this afternoon, I would have time to go out tonight. Mungkin pada saat mengatakan hal tersebut, itu masih pagi, tapi mungkin udah hampir siang juga, dan belum punya ide untuk nulis essay. Makanya, kemungkinannya sangat kecil untuk selesai malam ini. Nah, karena kemungkinannya sangat kecil untuk punya waktu keluar jalan-jalan pada malam hari, maka kita ungkapkan hubungan sebab akibatnya menggunakan past simple pada if clause-nya atau klausa if-nya, dan kita gunakan conditional tense pada main clause-nya. Karena kemungkinannya sangat kecil banget. Misalnya, dia belum punya ide sama sekali mau nulis apa. Belum nulis sedikit pun. Belum punya kerangka essay sama sekali. Nentuin topik juga belum. Tapi masih pagi. Kayaknya nggak mungkin selesai deh dalam waktu yang singkat kalau aku belum punya ide apapun. Makanya, dia menjadi weak possibility atau kemungkinannya kecil untuk terjadi. Maka, kita ungkapkan dengan
past simple untuk if clause, dan conditional tense untuk main clause-nya. Ingat aja bentuknya seperti ini. Bagaimana yang bentuknya imagination? Yang bentuknya imagination juga sama. Kita ungkapkan dalam bentuk past simple untuk if clause dan dalam bentuk conditional tense untuk main clause-nya. Sama saja. Contoh kalimatnya seperti ini. If I were born in the UK, I would be able to speak English fluently. Kalau kita menggunakan be dalam past simple, maka be yang kita gunakan hanya were. Bisa nggak pakai was? Sebenarnya bisa-bisa saja, cuma was itu hanya digunakan dalam percakapan sehari-hari yang sifatnya informal. Bentuk standarnya yang kita pakai adalah were. Untuk subjek apapun, kita pakai were. Bentuk standarnya. Kalau kita dengar kalimat seperti ini, if I were born in the UK, I would be able to speak English fluently. Pada kenyataannya, saya tidak dilahirkan di UK. Saya lahir di Indonesia. Maka bahasa Inggris saya belum lancar. Tapi semoga bisa lancar ya dengan latihan lebih keras. Maka kita berandai-andai, jika saya lahir di UK, pasti saya bisa berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Itu yang pakai were. If I were born. Yang pakai be. Be-nya pasti dilampaukan ya. Be yang lampau kan cuma ada was atau were. Nah, khusus conditional sentence, kita pakai yang were saja. Bukannya was nggak bisa dipakai, bisa, cuma dipakai dalam situasi informal. Bentuk yang standar adalah yang were. Untuk second conditional. Itu imajinasi. Terus bagaimana yang harapan? Nah, harapan ini biasanya kita ungkapkan dengan if only. If only. Itu yang wish. If only I had much money, I would buy a mansion for her. Now, pada kenyataannya, uang saya tidak cukup untuk membeli sebuah mansion atau rumah mewah. Maka, saya cuma bisa berharap, kalau saja saya punya banyak uang, saya pasti bisa membelikan rumah mewah untuknya sekarang. Itu harapan. If only, ini bisa kita ganti dengan I wish I had much money. So, I could buy her a mansion. If only diganti dengan I wish. Jadi kalau kalian ingin menyatakan hubungan sebab akibat weak possibility atau kemungkinannya kecil untuk terjadi, atau kalian ingin menyatakan hubungan sebab akibat yang berbentuk imajinasi atau hubungan sebab akibat yang berbentuk harapan, maka kalian bisa menggunakan second conditional, di mana if-nya dinyatakan dengan past simple, sementara main clause-nya dinyatakan dalam bentuk conditional tense. Would, should, might, could plus the base form of the verb. Kita lanjutkan ke bentuk terakhir, yaitu bentuk ketiga, third conditional. Nah, third conditional ini biasanya digunakan untuk menyatakan hubungan sebab akibat yang berbentuk penyesalan atas sesuatu yang telah terjadi. Kalau sesuatu yang sudah terjadi, pasti sesuatu itu terjadinya sudah di masa lampau, regret. Atau yang bentuknya sebuah kritik terhadap sesuatu yang sudah terjadi. Karena di sini kita menggunakan third conditional untuk menyatakan
hubungan sebab akibat yang berbentuk penyesalan maupun bentuknya kritik terhadap sesuatu yang telah terjadi, maka if clause dari third conditional dinyatakan dalam bentuk past perfect. Bentuk past perfect itu bagi yang belum tahu tuh ya begini. Subjek ditambah had ditambah the past participle. The past participle ini yang biasanya kalian kenal sebagai verb 3. Subjek ditambah had ditambah past participle. Mungkin nggak pakai the kali ya. Perlu diketahui bahwa di dalam past perfect, mau dia kalimat positif, negatif, ataupun interrogatif, bentuk kata kerjanya selalu past participle. Tidak berubah, karena kita pakai had di sini. Sementara main clause dalam third conditional dinyatakan dalam bentuk conditional perfect tense. Apa itu conditional perfect tense? Mirip sama conditional tense, cuma dia ada perfectnya di sini. Maka kita pakai have. Terus, karena ada have, maka kata kerjanya bentuknya past participle. Sama nih, past participle. Mau dia negatif, mau dia interrogatif, mau dia positif, selalu pakai past participle karena dia ada have di sini. Tapi sebelumnya didahului oleh would, should, might, could, baru diikuti oleh have, baru diikuti oleh past participle untuk yang main clause. Sementara untuk yang if clause kita pakai past perfect. Kita lihat contohnya untuk yang hubungan sebab akibat dalam bentuk penyesalan. If I had written my essay this afternoon, I would have had time to go out tonight. Konteksnya begini, ketika dia bicara udah malam, saya sama sekali belum menulis esai saya satu kata pun. Akibatnya, saya tidak mungkin punya waktu untuk jalan-jalan. Ini adalah sebuah bentuk penyesalan. Maka kita nyatakan if-nya dengan past perfect. If I had written my essay this afternoon. Artinya, dia tidak menulis esainya tadi siang. Dia hanya menyesalinya. Coba kalau saya tulis esai saya tadi siang. Nah, kalimat utamanya dengan conditional perfect tense. I would have had time to go out tonight. Pastinya, aku akan punya waktu jalan-jalan malam ini. Tapi sayangnya tidak punya waktu karena esainya belum selesai. Jadi ini adalah bentuk penyesalan. Menyesali sesuatu yang sudah terjadi di masa lampau. Contoh lainnya, if I had played better, I would have won the tournament. Artinya apa? Pada saat turnamen, dia mainnya kurang bagus. Akibatnya, dia tidak menang. Sekarang dia menyesal. Makanya dia bilang, kalau saja saya main lebih baik tadi, pada saat lagi turnamen, pasti aku akan memenangkan turnamen tersebut. Terdengar seperti sebuah penyesalan. Karena kita mengungkapkannya dengan past perfect untuk if clause dan conditional perfect tense untuk main clause. Kritisisme ini bagaimana? Kalau kritisisme itu biasanya sudut pandangnya bukan orang pertama, tapi orang ketiga atau orang kedua. Contohnya seperti ini. If you had studied hard last night, you would have had a good score. Kalau saja kemarin malam kamu belajar dengan giat, ya, pasti kamu dapat nilai yang bagus. Sebuah kritik terhadap sesuatu yang sudah dilakukan pada masa lampau. Kenyataannya bahwa dia tidak belajar dengan giat semalam. Kamu tidak belajar dengan giat semalam. Akibatnya, kamu mendapatkan nilai yang jelek. Karena ini sebuah kritik terhadap sesuatu yang telah terjadi, berkebalikan dengan kenyataan. Ini adalah bentuk kritik terhadap sebuah atau sesuatu yang sudah terjadi. Dan kalau kalian mau menyatakan hubungan sebab akibat yang berbentuk penyesalan ataupun berbentuk kritik terhadap sesuatu yang sudah terjadi di masa lampau, kalian bisa gunakan third conditional, di mana if-nya dinyatakan dengan past perfect
Sementara main clause-nya dinyatakan dalam conditional perfect tense. Selanjutnya, bentuk unless. Unless ini sama dengan if not dan bisa digunakan dalam conditional tipe pertama dan juga tipe kedua. Contohnya seperti ini. Lucy won't be happy unless she gets chosen for the netball team. Kalau kita coba ubah unless-nya menjadi if not, maka bentuknya akan jadi seperti ini. Lucy won't be happy if she, kita lihat di sini. Kata kerjanya adalah kata kerja dalam bentuk present simple dengan kata kerja bentuk yang third person singular menggunakan akhiran s. Maka kalau kita nyatakan dalam bentuk negatif, maka menjadi does not get. Kita lanjutkan saja kalimatnya. Chosen for the netball team. If not. Jadi unless. Kalau if dan not kita lebur jadi unless, maka does akan melebur ke get. Jadilah dia kalimat Lucy won't be happy unless she gets chosen for the netball team. Coba kita ubah lagi kalimat yang kedua. Mr. Martins couldn't go to the match unless he had a ticket. Ingat, unless itu artinya if not. Coba kita ubah ke bentuk if not. Mr. Martins couldn't go to the match. If he, lihat kata kerjanya. Kata kerjanya dalam bentuk lampau. Tapi kalimat ini adalah kalimat positif. Karena unless ini sama dengan if not, maka kita ubah ke bentuk negatif. Bentuk lampau dari negatif kita pakai did not. Have berubah menjadi have. Karena di sini ada did, ticket. Jika kita lebur if dan not-nya menjadi unless, maka did-nya akan melebur bersama have menjadi bentuk lampau. Begitu teman-teman untuk materi kita pada hari ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye.